ibu ini ada turunan macan putih ada, ya kan? Mungkin kisah Datu-Datu Pian dulu mungkin ada itu. Kalau macan putih itu keturunan Prabu Siliwangi itu bukan Bang Muhammad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kita di Balik Tabir. Kali ini kami berada di tempat rumah siapa nih Pak? Bapak Usman ya Pak? Landasan Ulit Banjarbaru ya Pak ya? Beliau mau ada yang ditanyakan sama Bang Muhammad nih. Sepertinya ada sedikit gangguan ya sama ibunya ya. Bisa diceritakan atau Bapak atau ibunya bisa ceritakan? Pian atau ibunya aja yang ceritakan, terserah. Santai aja. Ibunya Nggak bisa cerita ya Pak ya? Soalnya udah apa itu udah nggak nyambung lagi. Oh, udah nggak nyambung. Atau Pian aja ceritakan sama Bang Muhammad nanti. Ya, awal kejadiannya tuh bagaimana Pak? Sebenarnya itu kadang sakit kepala. Oh, sakit ibunya. Oke. Habis itu kena sakit langsung gitu dia. Maksudnya gitu? Kurang respon ya? Respon. Oh, kurang respon. Terus bicaranya juga agak tersendat-sendat gitu ya Pak? Iya. Udah lama itu Pak? Sekitar 3 bulanan. Awalnya sebelum sakit nggak apa-apa Pak ya? Normal aja ibunya ya? Jadi udah dibawa ke dokter juga Pak? Sudah ada dibawa ke dokter. Ya. Terus apa kata dokternya Pak? Nggak ada apa-apa kan? Nggak ada apa-apa ya? Oh. Terus ke orang pintar juga pernah juga ya? Pernah juga. Terus apa kata orang pintarnya? Ya, sekali dimandiin. Oh, ibunya dimandiin sekalian. Kenapa katanya jadi dimandiin itu? Ada yang nggak beres katanya. Oh, gitu. Jadi sakitnya nggak wajar. Sakitnya nggak wajar ya. Jadi awalnya itu ibunya cuma sakit biasa ya Pak ya? Iya. Sakitnya itu lama Pak? Sakitnya itu ada 1 minggu, sebulan sakitnya ibunya? Ada seminggu. Nggak ada seminggu ya? Gimana Bang Muhammad? Soalnya ibunya ini awal mulanya kan sakit. Awalnya normal, terus sakit. Setelah sakit, mungkin ibunya kurang respon. Terus diajak ngomong agak tersendat-sendat ngomongnya ya Pak ya? Kadang-kadang mau apa yang mau dikatakan dulu lupa. Oh, lupa. Kenapa itu Bang Muhammad? Kalau Bang Muhammad lihat sama ibunya bagaimana? Iya, gini ya Bu. Kalau penglihatan dulu lah. Kalau penglihatan dulu tuh emang biasanya kena ada unsur gaibnya. Nah, itu sudah besaran tuh, bahasa kita tuh sudah ada di dalam batang tubuh ibu. Ibaratnya tuh misalnya tuh sudah besaran. Emang awal kejadian tuh lu lihat itu Pian tuh kena pukul di belakang. Oh, kena pukul? Iya, unsur gaibnya itu. Jadi udah lama sebenarnya ibunya? Udah lama itu. Cuman pas ngedrop sakit semalam? Iya, itu. Ya kan reaksinya tuh sudah berapa 3 bulan atau 2 bulan barunya kena. Soalnya daya tahan tubuh kita kan masih kuat. Gitu. Sudah down lalu membekas lalu menyebar di awal. Jadi gimana tuh Bang Muhammad solusinya? Ya kalau solusinya gini, kalau kita kan nih memangani orang halus nih, biasanya kan memangani unsur gaib nih. Kalau kita kan mau berarti biasanya gini aja, biasanya tuh banyu jana gitu. Banyu janar? Iya, banyu jana itu tuh sama telur kuningan telur itu. Telur apa tuh Bang Muhammad? Telur ayam itu. Telur ayam kampung ya Bang? Nah, itu biasanya membuangi yang racun-racun di dalam itu. Nah, tapi yang hendak praktis lagi, ibaratnya lebih bagus lagi, ada wadah Habib Haidir. Gitu ya? Nah, itu biasanya membersihkan yang masuk dalam yang di dalam tubuh. Soalnya ibu ini bukan ada makhluknya, bukan. Tapi bekasnya ya? Racunnya itu ada, ya bekasnya itu ada di dalam tubuh lalu menyumbat di saraf-saraf kita itu.
Jadi kata orang Banjar tuh kepunan ya. Kepunan sama itu. Iya. Lalu masuk di batang tubuh, lalu menyebar, lalu daya ingatan kurang, soalnya kan dia menyumbat di saraf-saraf yang aktif. Terkadang jantung itu biasanya sakit juga biasanya. Pernapasan biasanya nyumbat-nyumbat juga. Pernapasannya memang ada tersumbat juga, Bu. Ada. Soalnya dia bereaksi. Biasa bayi nak sakit, Bu. Ya biasa racun tuh bahasa aja kita tuh kepunan tuh permanen. Ini semakin lama semakin mayun. Nah itu. Jadi itu harus segera diobati ya? Iya, sebetulnya harus diobati. Nah, lain baru kena, itu kalau baru kena tuh biasanya pakai anu aja, Bu, pakai air kelapa itu. Misalnya kita kena pina lain, udah beli niu kelapa langsung aja diminum, itu langsung netral. Nah, itu hebatnya air kelapa itu. Air kelapa ya. Air kelapa hijau gitu. Bebas saja. Itu Iya. baru kena ya, Bang Muhammad? Itu ya? yang baru kena. Kayak kalau Ibu, Bang Muhammad menyarankannya dulu air janar tadi ya? Iya, sama kuning, tulu ini. Telur. Satu ya, Bang? Itu aja, Dicampur ya? dicampur aja. Janarnya dicampur sama Iya, telur. biar sedikit sesendok sama tulu kuning itu. Soalnya tulu kuning itu tuh dia membekukan, yang jana itu melengser. Gitu ya, Bang? Itu diminum ya? Diminum, biar 1 sendok aja nggak masalah. Satu kali aja ya, Bang? Iya, 1 kali aja. Itu menurut Bang Muhammad ya? Iya, Tapi kalau Bang Muhammad juga menyarankan ke tempat, iya itu bidangnya kan. cuman kalau ya ibunya kan agak jauhan ya Bang Muhammad ke Iya. Banjarmasin kan. Hmm. Jadi lebih baiknya coba punya Bang Muhammad dulu ya. Iya, dicoba dulu. Kita kalau nggak dicoba nggak tahu kan. Soalnya kan enak aja tuh kuning telur itu. Iya. Iya, coba dulu. Ya anggap belum kasih tempo 3 hari. Kalau ada perkembangan telepon aja. Ah, Asal bangun pas sahur tuh makan jana itu sama telur kuning itu Berapa kali itu? 3 kali, 3 kali. berarti 3 malam ya Bang? 3 malam. Kalau setelah buka nggak masalah juga. Ibaratnya sahur nggak makan, selesai buka. Itu. Ada ditanyakan lagi Pak? Ini lain lagi ya? Jangan tadi. Terserah Bapak aja. Kalau masalah ibunya dulu, Bapaknya ada yang ditanyakan lagi masalah ibu. Kalau ibunya Ada nih, yang kurang jelas lagi atau apa? kalau ibunya nih karena di belakang sini. Gimana Bang Muhammad? Makhluknya ada di sini 3 kanal itu. Mungkin itu yang pelakunya itu. Kenanya cuma di rumah ini juga. Di rumah ini juga. Mungkin sewaktu itu entah masih simpun rumah ini atau bauge-bauge barang di sini. Samping ya Bang Muhammad. Iya, lalu kita kena itu kan kita nggak melihat kan. Lalu dipukul dia. Jadi kuning telur tadi ya sama anunya ya apa air jana. Iya, aja nah. Atau ada mau ditanyakan lagi Pak lebih jelasnya atau apa ibunya? Atau bapaknya juga ada yang ditanyakan? Bapaknya ada merasa apa? Ibunya ini kan ada anu juga pendampingnya juga, coba di anu. Iya. Nah, belum tadi Anda menjelaskan kan. Cuma gini, kita butuh pendamping. Kalau tidak berfungsi menjaga untuk apa Pak? Ada pendamping. Gitu ya Bu. Bukannya menyalahkan pendamping, tidak aktif, tidak. Makanya kita teliti, kita lihat buju-buju tata sila itu dari mana. Jangan asal ada pendamping, lihat dulu. Pendamping itu menjaga enggak? Kalau pendamping enggak menjaga ngapain? Ngapain kita punya pendamping? Kecuali yang masuk ini lebih tinggi lagi pendampingnya, enggak masalah. Bapak tahu ibunya punya pendamping itu dari mana Pak? Atau ada keturunannya Pak? Turunan. Keturunannya? Oh turunan Jawa ya Pak ya? Iya. Oh. Dari Bang Muhammad memang ada ya ibunya ya? Emang ada? Oh ada. Cuman sebatas apa Bang Muhammad? Iya, sebat gini. Namanya setiap pulau beda ya. Namanya titipan beda. Walaupun titipan siapapun, kalau tidak beradab beda. Maksudnya beradab gimana tadi Bang Muhammad? Iya gini. Jelaskan Bang Muhammad. Namanya beradab tuh misalnya kita orang Kalimantan.
ke Pulau Jawa itu harus beradab. Walaupun kita punya gampiran, punya pendamping, kita datangin tokoh-tokoh di sana dulu, yang ulama dulu dan para dulu yang tokoh-tokoh. Kita beradab ke situ dulu, jarah datang beradab lah. Sama orang lain ke pulau kita harus beradab. Itu samanya istilahnya unsur gaib itu ingin berdampingan. Lalu silaturahmi itu ada terikat. Kalau kita datang ke pulau orang, kita tidak tahu tuh unsur gaib itu sudah beles, sudah ada saling mendukung. Kita sinkron ya. Iya. Sama ibu datang ke sini dia ini beradab. Bukannya ibunya tidak beradab, cuma lantaran punya kuitan kita tidak tahu ya bu. Soalnya kan, Titipan. Nah itu. Soalnya ibunya kan kurang tahu juga mungkin masalah seperti itu. Kalau seandainya dulunya bapaknya saranin ibu kalau ke Banjarmasin gini. Nah, kan gitu. Iya. Kalau Bang Muhammad lihat sosok apa yang mendampingi Ada cewek. cewek? Kalau mungkin di Jawa tuh bagian mayang-mayang itu sebetulnya. Nggak tahu saya. Sosok apa? Kalau ibunya Bu pernah ada ngerasa nggak Bu yang ada yang dampinginya Bu? Nggak ada ya Bu. Kalau dalam mimpi pun nggak ada pernah. Nggak ada tuh. Tapi bapaknya tadi tahunya dari ibu, terus bapak-bapaknya dari ibu ya mungkin ya, yang bilang ya atau gimana tahunya itu bahwa ibunya ada pendamping itu. Karena sering melihat yang gaib-gaib itu bisa. Ibunya, Iya. oh ibunya sering lihat yang makhluk-makhluk gaib ya. Kalau mbaknya tuh mayang, bukannya mayang. Apa yang di Jawa yang menjauh kita apa itu? Yang beikat itu tuh bagian apa itu? Sinden. Nah, mereka sinden itu. Oh dia sinden gitu ya. Kami juga kelahiran di sini. Oh, kelahirannya kayak sini, cuman darahnya darah Jawa ya. Lalu titipnya tuh jauh. Itu tuh ibunya tuh memang membawa dari Jawa atau gimana? Bang Muhammad lihat ini. Gini, namanya darah itu kan tidak putus. Namanya gaib ini apapun kata orang, bahasanya kata orang tuanya kamu ikut si A, udah ikut dia. Nah itu orang dulu, beda orang sekarang, kamu ikut ini, udah ya kacau, nggak tahu kemana ikutnya. Kalau Bang Muhammad lihat nih, atau Bang Muhammad komunikasi nih sama yang punya ibunya, dia tujuannya apa sih ikut ibunya ini? Iya, tujuan sebetulnya namanya orang dititip kan pasti menjaga. Nah, cuma kita garis bawahi menjaganya untuk apa? Beda, menjaga dimakannya dan tidak dimakannya beda. Harusnya ibu lakukannya apa tuh Bang Muhammad? Nah, biasanya kalau orang-orang dulu ya Bu, biasanya kalau ada penjaga-penjaga tuh, kalau ada Kalimantan ya, ada Kalimantan tuh biasanya mainnya dengan kopi pahit, kopi manis. Kopi pahit, kopi manis. Nah, itu tiap malam Jumat atau setiap bulan atau setahun sekali. Itu tanpa ada paksaan. Cuman bapaknya nggak pernah lakuin itu Pak ya? Ada sudah. Ada ya Pak? Tiap malam Jumat apa itu. Bapaknya lakuin Bang? Iya, cuma itu tadi kita garis bawahi lagi. Tahu nggak namanya kan? Oh ya nama yang ngikutnya ya? Nah itu makanya kita lebih bagus itu tanya lagi tata silanya dari mana, siapa namanya. Bapaknya udah masih Ibunya ada? paling yang ya, Enggak, maksudnya ibunya, bapaknya ibunya udah masih ada atau enggak? sudah enggak ada. Sudah enggak ada. Tanya namanya siapa, selain siapa. Jadi gimana tuh Bang Muhammad biar bisa mendampingi yang benar-benar buat ibunya? Ya gini Bu, kalau kita emang kalau anak berdampingan nggak masalah, itu tidak melarang. Tapi ingat kita bukan menuhankan, ya kan? Kita hanya sebatas mencintai sesama makhluk Allah Taala. Kita kan saling menutupi satu sama yang lain kan, intinya sama makhluk Allah Taala juga. Nah sekarang kalau kita menjaga kan sama itu, misalnya kita suruh menjaga rumah kan sama, dia bisa menjaga juga. Bisa menjaga juga ya? Dan menjaga kita pun bisa juga. Cuma itu tadi, kita beda nantang kita nggak ada melihat, kita nggak ada merasa, nah lalu beda. Tapi kata bapaknya Bang Muhammad, ibunya juga bisa ngelihat yang makhluk-makhluk gaib Bang Muhammad. Iya, karena bisa malu-malu gaib itu kan yang di Kalimantan, hanya orang-orang yang malu-malu sini. Bukannya pendampingnya nggak pernah lihat. Nah itu titipannya itu, soalnya namanya titipan itu jauh, apa bedanya? Lawannya dekat. Apa itu Bang Muhammad? Nah kalau penjaga itu dekat pasti ada tagus.
Kalau jauh mau kemana kita melihat? Bahasa sama seperti ayam. Kalau ayam sering diumbani datang terus. Kalau ayam nggak diumbani udah liar dia makan kemana sana kemari. Anu Muhammad, gak konsen Muhammad. Soalnya kayak panas. Jadi gimana Muhammad? Ibunya tadi kasih itu aja ya? Jana sama ini. Nah gini ya Bu, sebetulnya ibunya ada turunan macan putih ada, ya kan? Mungkin kisah Datu-Datu Pian dulu mungkin ada itu. Ada pernah Bu, diceritakan Bu? Darah-darahnya tuh ada. Macan putih. Iya tadinya bagian senden-senden tuh ada juga. Jadi nggak satu keturunan aja ya? Iya, kemungkinan kalau bahasa kita senden-senden tuh mungkin kan kalau senden tuh bahasa kita tuh bagian kayangan. Kalau Banjar kayangan tuh sebutannya. Yang bagian ada di istana. Nah, kalau senden tuh kan bagian orang penting juga itu. Nah itu. Cuma itu tadi namanya kita ada menakuni kuitan dan segala mana, tapi namanya daerah masih ada. Cuman kalau garis keturunan masih ada ya? Masih ada. Kalau macan putih itu keturunan Prabu Siliwangi itu bukan Bang Muhammad? Iya, kalau macan putih Prabu Siliwangi, cuma ini bukannya Prabu Siliwangi. Dasar dari Jawa, titipan dari Jawa. Jawa. Cuman yang mendampingi ibu ini cuma satu atau lebih? Kalau bekas-bekasnya di sini ada dua. Cuma yang ada ini, yang binian itu. Oh bekasnya ada dua? Ada dua. Kenapa bisa hilang tuh Muhammad? Iya itu tadi, namanya kita tidak menggaduh ya. Dia bisa? Bisa kembali lagi. Walaupun kita, makanya kita ada pendamping, kalau tidak dimakani, ngapain dia menjaga? Makanya lu sebut tadi kan, ngapain ada pendamping kalau ada menjaga? Kan gitu. Namanya musuh gaib, musuhnya gaib juga. Jadi gimana nih? Namanya ibunya nggak tahu, bapaknya juga nggak tahu. Solusinya gimana biar bisa aktif nih pendampingnya? Iya, kalau masih ada orang tua atau magina-magina yang tertua, lebih baik tanya lagi. Tanya dulu ya. Iya, nggak salah nanya. Nggak ada bapak? Ada kasih. Nggak ada Bang Muhammad. Nggak ada. Ya. Ya, kalau nggak ada, Kasihkan solusi, Bapak. iya, baik itu gini. Kalau biasanya, kalau nanti coba sampean mandi pakai kembang. Nah, Ibunya ya? iya ibunya tuh mandi pakai kembang. Nanti besok itu pagi tuh matahari timbul, mandi bajain PT Ampa, menghadap matahari timbul, mandi. Nanti kayak pakai reaksi ibu. Setelah mandi baju kambang, nanti info aja kita sama Om Tomo telepon aja. Itu biasanya kalau sudah mandi itu, tapi sebut sama orang tua. Nama orang tua ya? Iya, sebut. Nah, nanti dia biasanya kalau sudah mandi kembang, kalau ini kan kita ini sudah bicara nih, otomatis makhluk itu sudah mendengar. Nah, itu namanya gaib, ini kontan. Ini tidak terdinding, kita terdinding. Ini mendengar. Nah, mudah-mudahan berakan malam ini ini mendengar biar hendak berbuat bagus kan, artinya hendak buju-buju Aktifkan ya? aktifkan, artinya hendak saling menjaga. Nah, biar besok mandi banyak kembang, kubuy, ya itu biasanya tuh ada reaksi. Badan tuh model menggigil, model ada reaksinya biasanya. Ada respon di badan ya? Ada respon. Jadi Coba nanti besok kalau udah dicoba nggak tahu kita. kalau pengen mau diaktifkan juga, gitu solusinya Pak. Kalau ibunya kan memang ada pendamping, cuman kan pendampingnya buat apa kalau nggak guna gitu. Nah, itu. Ya. Nah, kalau ibunya mau biar ada gunanya gitu ya Bung Mat ya. Iya. Namanya nggak mau, mandi banyu kembang, baca Batai empat ya, empat, sebut nama bapak ya. bapaknya. Itu buat ibunya. Kalau buat pengobatan ibunya tadi cuma Janar itu sama telur. telur Pak. Itu aja Pak. Nanti kalau anda pastinya lagi, ibaratnya anda fakta di lapangan, udah habis baik bisa itu dibersih. Cuman ibunya minum aja dulu telur itu. Kalau memang nggak nanti bisa ke besiri ya. Iya. Untuk membersihkan. Nah, soalnya kalau Bang Muhammad kan ngasihnya nggak kelihatan jahirnya tuh Pak. Iya. Pengobatannya. Kalau di tempat Habib itu Pak,
pengobatannya kelihatan Pak, yang Fisiknya kelihatan. fisiknya kelihatan, nah, yang dikeluarkan tuh kelihatan. Kalau kita kan hanya sebatas kita makan itu, nanti keluarnya dari kotoran-kotoran kita itu. Tapi semoga aja Pak, yang dilakukan apa yang dibilang Bang Muhammad tadi sembuh aja ya. Jadi nggak usah sana lagi. Iya. Gini dicoba, yang penting yakin ya Bang Iya. Muhammad ya. Soalnya gini Bu, kalau kita membuang berpaksaan sebetulnya bisa. Cuma kita gayanya tuh berpikir gini, resikonya lebih kental, lebih rentan. Soalnya apa? Fisik ya. Dia di fisik pertama ibu lemah, kedua di jantung itu sama di papagu itu dia di hati itu sudah bengkut. Kalau kita berpaksaan seperti bergesek itu kan ada ilmunya lagi, itu bukan ilmunya, tidak ada itu kebisaan itu. Kalau kita hanya sebatas memakannya setelah itu keluar. Itu ya Muhammad ya. Iya, bahasanya yang mudah ya. Kita nih kan malam nih. Kalau bapak mau sih, ya tidak mungkin mau sih orang datang. Paling nggak ada bapak ini mengantuk, wah menguap. Ya nyampe akal aja, lagi nyampe ya pasti pulang. Kan gitu ya Pak. Sama kita, ada membuang kan otomatis sejak halus tapi musil. Nah itu. Nanti coba aja besok ya Pak. Kalau mau besok nanti. Coba aja besok nanti. Mang mandi kembangnya itu berapa warna tuh kembangnya? Bebas saja. Beli kan di depan sini banyak Pak. Yang di pinggir jalan tuh. Nah, Iya. cuman sebelum matahari terbit ya Bang Mat ya? Iya. Matahari terbit ya. Biasanya kalau mandi itu badan tuh lemes. Ini membuang apa? Yang racun-racun itu. Biasanya. Kalau nggak dicoba nggak tahu kan. Makanya lu suruh mandi kembang tuh nanti gini sifatnya. Ini kan kosong nih. Setelah kita mandi kan keluar nih yang pendamping ini masuk. Oh gitu. Membersihkan Nah, ada ya. masuk itu lalu daya tahan tubuh kita ini lemah. Nah nanti dicoba aja ibu dulu kayak apa reaksinya. Nanti telepon aja Om Tomo. Biar kelanjutannya apa nanti ya. Nanti mudah aja. Di dalam nggak apa-apa? Di dalam kamar mandi atau di luar? Mandinya bebas aja. Cuman menghadap matahari terbit ya. Iya, matahari hidup. Sana ya. Hidup sana. Ada ditanyakan lagi Pak? Udah kira. Udah. Apa disambung nggak? Sambung aja. Masalah rumah. Sambung aja. Belakang. Itu